Kalau kita nggak melangkah, walau itu perjalanan bakal ke gunung emas, kalau kita nggak mau melangkahnya, kita nggak bakal dapet itu gunung emas. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita di Triple B, segmen tukar pikiran kita berdua yang membahas poin-poin penting dari buku-buku keren. Nah, hari ini apa yang kita bahas, sayang? Oke, hari ini kita mau bahas buku I Believe I Can Fly. Ini karya David Setiawan. Sekarang kita mau bahas cerita yang pertama. Cerita pertama sama dengan judul bukunya I Believe I Can Fly. Jadi di sini dikisahkan, mungkin teman-teman udah pada tahu kali ya. Ini kan kisah inspirasi yang umum sih. Jadi mengenai induk ayam dengan telur burung elang. Kalau belum pada tahu, jadi intinya adalah seekor induk ayam menemukan telur burung elang di jalanan gitu misalkan ya. Jadi dirami lah sama dia tuh telur burung elangnya sampai menetas. Nah, otomatis burung elangnya jadi ikut bertingkah seperti ayam. Intinya seperti itu. Tadi kan saya sempat baca juga ya. Nah, sayang gimana inti ceritanya? Kita harus berkumpul dengan orang-orang yang baik gitu, bukan sama orang-orang yang tidak baik. Soalnya kalau kita berkumpul sama orang-orang yang tidak baik, kelakuan kita juga sama, akan ikut alurnya itu tidak baik juga, seperti bangkai gitu. Kamu mau pakai parfum yang banyak, kamu berkumpul dengan bangkai, ya tetap baunya bangkai gitu. Makanya ada pepatah bilang wong sing becik kumpulono ya. Sama orang baik berkumpullah. Soalnya pengaruh banget tuh ke diri kita tuh. Pergaulan kita itu sangat berpengaruh. Kalau kita ngumpulnya sama tukang jengkol misalkan, ya kita otomatis kena bau jengkolnya. Kalau kita berkumpul sama tukang parfum, otomatis kita pasti wangi parfum gitu. Jadi pergaulan itu sangat berpengaruh ke diri kita nanti, positif negatifnya. Nah, sama seperti di cerita ini tadi, karena dia dibesarkan oleh induk ayam, maka dia bahkan bersuara seperti anak ayam gitu jadinya, meskipun dia itu seekor elang. Nah, jadi potensi kita itu jadinya kependem gitu kalau kita salah bergaulnya. Potensi kita yang harusnya bisa terbang jauh tinggi, jadi cuma jadi ayam doang yang nyeker di tanah doang gitu, nggak bisa terbang kemana-mana. Harusnya kalau kita bergaulnya ke sesama elang, kita bisa jadi hebat kan. Gitu. Inti dari cerita itu salah satunya adalah ini. Nah, poin kedua yang mau disampaikan di cerita ini adalah, jadi induk ayamnya itu kan sadar nih, khawatir kalau anak elang yang ia besarkan ini nggak bakal bisa berpotensi terbang kalau dia ikut terus. Jadi si induk ayam itu ngarahin dia tuh, nyadarin dia istilahnya, ayo kamu ikut sama aku ke danau gitu buat ngaca. Suruh dia lihat, kita ini sebenarnya beda, kamu itu elang, saya ini ayam, kata induk ayamnya gitu. Jadi kamu tuh lebih baik pergi, ninggalin kita nggak apa-apa, buat nemuin potensi terbaik kamu. Bergaullah sana sama elang juga biar kamu bisa terbang. Soalnya kalau kamu ikut saya, kamu nggak bakal bisa jadi apa-apa, jadinya ayam ya. Otomatis sedih kan, si burung anak elangnya itu udah dirawat sedemikian rupa masih harus ninggalin dia, induknya. Tapi kebanyakan emang kayak gitu sih, kayak orang gitu kan. Udah kerja di kantoran, dia udah di situ terus, seandainya security ya udah nyaman security terus gitu kan, nggak mau naik lagi gitu.
Iya. Gak mau apa sih, Makanya, memperluas yang dia bisa lagi. Makanya kita tuh harus keluar dari zona nyaman. Jangan udah kita nyaman di situ aja, makanya hidupnya nggak bakal bisa naik-naik. Potensinya nggak keluar gitu. Nah, betul. Makanya keluarlah dari zona nyaman, tapi jangan gegabah juga, harus punya persiapan. Minimal ada tabungan atau ada investasi gitu. Jangan masih belum cukup udah gegabah keluar resign gitu. Itu salah juga. Harus Jadi malah jadi pengangguran. Benar. Nggak ada itunya. Soalnya kan walau kita memutuskan aku pengen ke jalur ini nih, sebenarnya kalau yang ada di pikiran kita, Beb, itu adalah instalasi dari yang di atas. Kamu nih udah terlalu nyaman nih di zona yang sekarang nih, ayo dong dipasangin makanya sama Tuhan. Udah kamu udah bosen kan di situ, ayo keluar, kita bikin jalur yang baru, jalur yang saya arahin nih. Kan kayak yang di episode sebelumnya kan, Tuhan itu menyalurkan, bukannya menjegat kita, bukan menjegal kita. Meskipun pintu ini ditutup, kita pasti jalurnya ke arah yang lebih baik. Ada Pastinya. pintu lain yang Iya. terbuka. Makanya kalau dapat inspirasi kayak saya mau usaha ini, jalanin dulu aja, itu sebenarnya instalasi dari Tuhan itu, supaya kamu bisa lebih bergerak lagi, bukan diem aja di zona nyaman di situ-situ aja. Itu nggak bakal bisa kemana-mana hidupnya, bakalannya jadi ya itu aja, datar aja, jadinya terlena sama yang udah ada aja, nggak bisa berkembang lebih tinggi lagi. Ya mungkin ada beberapa ibaratnya karyawan kayak gitu ya, dia keluar dari kerja gitu. Terus ada beberapa karyawan kantoran juga sama, tapi kalau lama kelamaan juga ada pensiun juga kan. Tapi pensiun itu kan ya mungkin dia dapat pensiun, dia udah investasi banyak, jadi kehidupan kebelakangnya udah enak aja gitu. Tapi kalau dia udah kerja kantoran tapi nggak ada tabungan apa-apa, sama juga nol kan buat kedepannya. Iya. Kalau kata Bob Sadino, kamu kerja berangkat subuh, pulang tengah malam, gaji nggak seberapa, itu kamu kerja apa? Kamu lagi dikerjain gitu. Kalau misalkan udah dilihat-lihat nggak bakal kemana-mana nih pekerjaan yang sekarang, udahlah mending tinggalin, cari yang lebih bener. Soalnya buat orang bisa naik ke tahap selanjutnya itu adalah dengan menjual. Berusaha. Iya, menjual jasa atau jualan barang, produk. Itu dicoba dulu aja. Kalau emang jalur dari situ, kamu pasti bakal berjalan. Tapi yang pasti nggak bakal instan juga. Makanya itu tadi harus jangan gegabah. Iya, Soalnya ada kalau kita udah mutusin, belum tentu langsung jalan melaju tinggi gitu, kayak ceritanya si apa ya, dokter Indrawan Nugroho, yang dia memutuskan kan mau ambil ini apa mau ambil itu, akhirnya dia ambil ini sesuai ke hati nurani, ternyata dia malah jeblok sampai 5 tahun gitu. Ada tuh ceritanya yang sama Mary Riana tuh. Itu pasti ada prosesnya, nggak mungkin mentang-mentang kita dari hati nurani nih, ini pasti dari Tuhan, terus langsung sukses, nggak mungkin juga. Pasti ada jalurnya. Nah, lalu poin berikutnya adalah kita juga jangan sampai jadi kacang yang lupa sama kulitnya nih. Kita misalkan udah meninggalkan zona nyaman, terus udah naik lah istilahnya, udah berhasil gitu ya. Itu kita jangan melayang tinggi, nanti bakal ditembak jatuh soalnya kalau terlalu tinggi. Kita harus tetap membumi, soalnya setiap orang yang sukses itu pasti banyak bantuannya, entah itu bantuan dari Tuhan atau bantuan dari saudara, dari teman-teman.
itu pasti ada bantuannya. Jangan setelah sukses kita malah jadi sombong. Nah itu kalau sombong bakal ditembak jatuh lagi sama Tuhan. Jatuhnya pasti lebih sakit soalnya udah tinggi, ya kan? Kalau udah kita sampai di ketinggian pesawat, jatuh ke bumi kan sakit daripada kita jatuhnya di atas pagar doang, ya kan? Nah makanya itu ada juga di cerita di sini kan, setelah anak elang itu disuruh pergi sama ibu ayam ini, dia tetap suatu ketika kembali lagi nih si anak elang buat berterima kasih karena udah dilepas sehingga akhirnya dia bisa terbang. Nah makanya dia kembali lagi ke ibunya buat ini loh bu, saya itu udah jadi elang seperti yang ibu harapkan gitu. Saya ini udah gagah katanya gitu. Tetap kembali lagi ke yang ngerawat dia dari kecil. Nggak mungkin soalnya kalau dia nggak dirawat sama si ibu ayam ini, kemungkinan dia mati pas di dalam telur itu, ya kan, nggak dikerami kan, akhirnya telurnya jadi dimakan ular atau apa, iya busuk bisa. Jadi intinya adalah kita tetap harus rendah hati walau sudah bisa terbang gitu. Itu sih kamu. Sayang, ada lagi? Ya mungkin dari kata-kata kita bukan apa sih, buat ngajarin buat keluar dari kantor gitu kan, buat keluar untuk cari potensi diri. Tapi kita ibarat kalau Anda ya pengen lebih baik lagi, punya apa sih, punya keinginan passion, lebih, ya boleh lah ibaratnya kayak gitu buat keluar kantor gitu. Tapi harus dipikirkan lagi gitu buat kedepannya. Ini kalau keluar kantor nih ada uang tabungan nggak gitu kan? Iya, jangan gegabah. Harus disiapin dulu semuanya gitu. Jadi kalau kita keluar kantor udah ada tabungan, ada ini, jadi kita kan bisa passion apa nih yang harus dikejar, dicari gitu. Supaya ya bisa nemuin jati diri gitu, tidak di situ-situ terus gitu. Tapi kalau udah dikerja di kantor, ngapain keluar gitu? Udah banyak uang, udah itu ya udah, itu memang keputusan Anda gitu. Kita kan cuma ibaratnya contoh-contoh doang. Iya, sharing doang. Iya. Yang pasti kalau udah di zona nyaman jangan terlena, soalnya takutnya nggak berkembang jadi potensi yang seharusnya. Kayak tadi kan anak ayam, kalau dia nggak keluar dari zona nyaman, diusir sama ibunya, itu dia nggak bakal jadi elang, ya jadinya bakal jadi anak ayam doang. Nah untuk penutupnya aku mau kasih quotes dari buku ini, quotes dari Robert Schuller. Anda tidak akan pernah menang jika Anda tidak pernah memulai. Kalau kita nggak melangkah, walau itu perjalanan bakal ke gunung emas, kalau kita nggak mau melangkahnya, kita nggak bakal dapet itu gunung emas. Kita cuma bisa mengharap doang, cuma bisa ngeliatin doang, oh itu gunung emas indah banget ya, oh itu banyak permatanya segala macem, tapi nggak mau berusaha ngambilnya. Kayak si elang ini misalkan, dia nggak mau diusir sama ibunya, nggak mau, jadi dia bakal jadi ayam terus. Nggak sama bisa terbang. Iya, sama kayak kita. Kalau kita nggak mau melangkah seperti yang di sini, kalau kamu nggak mau memulai, kita nggak akan pernah bisa menang. Itu aja. Kalau sama kayak lomba lari kan, kalau mau mencapai finish ya kita harus lari, walaupun itu capek, lelah, ngos-ngosan, itu harus dijalanin supaya kita bisa sampai finish. Walaupun kita berusahanya tuh mati-matian, penuh keringat, penuh air mata, itu pasti ada perhitungannya sama Tuhan, seperti yang ditulis di sini. Percayalah, Tuhan tidak akan diam. Tuhan menghitung air mata kita. Iya benar, apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Ya betul sekali. Ya udah segitu dulu aja sih kalau menurutku. Ya udah, sekian dulu pembahasan dari kita. Semoga ada manfaat-manfaat yang teman-teman bisa ambil. Terus dukung kita berdua dengan like, comment, share, subscribe.
dan lain sebagainya. See you next time.